Siapa kamu berani-berani membahas nasab Wali Songo? Yang kamu sampaikan itu tidak benar. Kamu bermain-main dengan silsilah Wali Songo. Kamu akan kualat, kamu akan kena laknat. Saya hanya peringatkan saja. Ini isyarah pasti terjadi. Tunggu. Untuk semuanya saja, saya ucapkan terima kasih. Caci maki, hujatan, bullying, sumpah serapah, saya ucapkan terima kasih. Yang akan Anda terima minimal 10 kali lipat dari yang Anda kasih. Jadi senada setara dengan kalimat-kalimat seperti itu tadi, itu sering saya terima sejak 19 tahun silam ketika saya menemukan silsilah Syekh Jumadil Kubro di dalam kitab Pustaka Dara Agung pada tanggal 28 September tahun 2006 dulu, 19 tahun yang lalu. Berawal dari kata yang di sini, muncul kalimat yang di sini, di hati, di dada sebelah kiri. Mulut hati ngucap Jumadil Kubro aku Jumadil Kubro Semarang. Itu kalimat muncul 3 hari berturut-turut sejak hari Selasa 26 September tahun 2006, berulang hari Rabu tanggal 27 September 2006, dan berulang yang ketiga kalinya hari Kamis pas asar tanggal 28 September 2006. Dari kata Jumadil Kubro aku Jumadil Kubro Semarang 3 hari berturut-turut itu berujung saya menemukan silsilah Syekh Jumadil Kubro urut ke atas sampai baginda Nabi, dan keturunan beliau tertulis cukup lengkap di kitab Pustaka Dara Agung. Tetapi kesini sejak 19 tahun yang lalu saya sering menerima bullying, hujatan, cacian, sumpah serapah, tulah. Saya disabdo ciloko karena saya dituduh mempermainkan silsilah Wali Songo. Bahkan pernah datang 8 orang ke makam Syekh Jumadil Kubro Semarang. Ada yang kabib membawa silsilah Syekh Jumadil Kubro ke makam Syekh Jumadil Kubro Semarang, meminta supaya silsilah Syekh Jumadil Kubro yang saya runut utuh apa adanya dari kitab Pustaka Dara Agung sejak 28 September tahun 2006 dulu itu disuruh nyabut, disuruh nyopot, disuruh ganti silsilah yang mereka bawa. Silsilahnya pernah ditunjukkan ke saya, itu tulisan Arab semuanya di kertas putih yang lebar. Tapi saya membacanya itu sudah merupakan orak-arik dan otak-arik yang nyata, sing kudune pakane duneke anake, dan contoh-contoh semacam itu. Akhirnya silsilah yang dibawa oleh 8 orang, diantaranya ada kabib, ke makam Syekh Jumadil Kubro itu untuk dipasang di sana ditolak oleh masyarakat setempat. Karena saya menerima istilah wisik apa-apa iku, aku ya ora karep ujuk-ujuk ana swara ning kene iki, Jumadil Kubro aku Jumadil Kubro Semarang 3 hari berturut-turut. Itu ada yang mengatai saya bahwa itu bisikan iblis. Ya alhamdulillah iblis iso ikut campur menemukan silsilah sesepuh leluhur Wali Songo. Tapi saya hanya menduga, meyakini bahwa semua kejadian itu datang dari Allah. Kulun min indillah. Katakan semua kejadian datang dari Allah. Ini terpatri. Ada orang yang bilang kalau makam Syekh Jumadil Kubro di Semarang itu palsu. Bahkan dulu 2 tahun yang lalu waktu saya gegeran dengan Kiai Syarif Rahmat itu ada yang ingin membongkar makam tersebut. Ya monggo, bebas untuk setiap orang punya keyakinan sendiri-sendiri. Tetapi sejak 19 tahun silam, sejak saya menerima petunjuk kata dalam hati Jumadil Kubro aku Jumadil Kubro Semarang sampai 3 hari berturut-turut 19 tahun silam, sejak saat itu sampai hari ini dan sampai kapanpun saya wajib meyakini petunjuk yang saya terima 19 tahun silam 3 hari berturut-turut, Jumadil Kubro aku Jumadil Kubro Semarang. Dan saya meyakini justru makbaroh Syekh Jumadil Kubro yang asli ada di Semarang, kuburnya, bukan sekadar makamnya itu. Tapi keyakinan saya ini tidak memaksa mengikat siapapun untuk mengikutinya, karena saya yang dapat petunjuk. Dulu sebelum ada petunjuk ini, saya ya percaya makam Syekh Jumadil Kubro ada di Trowulan, Mojokerto, ada di Waju, Sulawesi, ada di lereng Gunung Merapi. Itu saya menghormati itu. Bahkan dulu saya juga percaya itu sebelum dapat petunjuk Jumadil Kubro aku Jumadil Kubro Semarang. Bahkan bagi Majelis Al-Karomain Demak Bintoro, bagi kami semuanya, tidak hanya sekadar meyakini bahwa makbaroh Syekh Jumadil Kubro yang asli Punjer Wali Songo yang di Semarang itu, melainkan juga tentang silsilah beliau Syekh Jumadil Kubro ke atas pohon induk silsilah Wali Songo Syekh Jumadil Kubro sampai baginda Nabi itu memakai urutan yang ada di kitab Pustaka Dara Agung yang saya temukan
setelah menerima petunjuk itu. Jumatil Kubro aku Jumatil Kubro Semarang. Jadi kalau kami mengirim hadoroh, hadiah Fatihah kepada Syekh Jumatil Kubro dan leluhurnya ke atas sampai baginda Nabi Muhammad SAW, ya hadrohnya sesuai yang tertulis di kitab Pustaka Dara Agung itu. Begitupun kalau kami mengirim hadiah Fatihah hadroh kepada para wali songo keturunan dari Syekh Jumatil Kubro Semarang itu. Silsilahnya sudah saya pasang di makam Syekh Jumatil Kubro Semarang itu sejak 19 tahun silam. Hadrohnya berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Khususan ila hadrati Syekh Jumatil Kubro Semarang bin Syekh Jumatil Kabir bin Maulana Mahmudinil Kubro bin Sayyidina Abdurrahman bin Sayyid Imam Abdullah bin Syekh Ashar Naqid bin Syekh Samaun bin Syekh Nadimuddin Najinil Kabir bin Sayyidina Zainal Kubro bin Sultan Zaid Zainal Kabir bin Sayyid Sultan Zainal Husain bin Sayyid Sultan Sulaiman bin Sayyid Sultan Walid Zainal Alim bin Sayyid Sultan Kabir Mahmud Ali Zainal Abidin bin Sayyid Sultan Abu Abdullah Husain bin Sayyidina Ali bin Abu Thalib min zaujatihi Sayyidah Siti Fatimah binti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin karimil abai wa ummahati wa ahli baitin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Wa ila hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Seperti inilah ciri khas Majelis Al-Karomain Demak Bintoro ketika mengirimkan hadoroh hadiah Fatihah kepada Syekh Jumatil Kubro Semarang, kepada para wali songo ilal muntaha, sampai ke atas, sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai dengan yang ditinggalkan data oleh leluhur priayi pribumi, yaitu Raden Darmawasito di kitab Pustaka Dara Agung. Ingat bahwa Raden Darmawasito adalah keturunan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, Raden Said Kadilangu Demak. Monggo yang mau ikutan, saya bertanggung jawab. Yang tidak mau, saya tidak memaksa. Itu semua kami lakukan demi menghormati dan mencintai Wali Songo di negeri Nusantara tercinta ini. Karena Wali Songo lah dzurriat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Mosok sih menghormati dan mencintai Wali Songo sebagai dzurriat baginda Nabi dicaci maki, dihujat dan ditulah, disepatani, didongake sing eli-eli, kena bencana musibah. Aduh. Sementara di negeri tetangga di Malaysia, Tun Susana bahkan sudah demi menghormati dan mencintai Syekh Jumatil Kubro dan Wali Songo, beliau sudah membentuk majelis kekerabatan dzurriyyah Syekh Jumatil Kubro se-Asia Tenggara. Keren. Di Mindanao Darussalam juga sudah ada gerakan-gerakan dari tokoh yang lebih bermakna, lebih bermanfaat untuk umat, dengan mengambil dasar benang merah sejarah Wali Songo, benang merah sejarah silsilah Syekh Jumatil Kubro sebagai punjer Wali Songo. Gak percaya? Wali Songo, keturunan Wali Songo di Indonesia, bagaimana kiprah Wali Songo, bagaimana nasib Wali Songo, ini nanti akan dibicarakan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Isamuddin Sholeh. Kemudian nanti dilanjut oleh Bunda Tun Susana. Beliau seorang peneliti, seorang pencari fakta di Asia Tenggara. Bahkan kemarin mampu mengkonsolidasi, mampu mengumpulkan dzurriyyah kekerabatan Jumatil Kubro di Malaysia yang dihadiri oleh banyak negara. Dan pelopornya adalah pemateri kita hari ini, yakni Bunda Tun Susana. Kemudian, tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya nanti pemateri yang berikutnya adalah Tengku Syarifah Maharani dari Mindanao Darussalam. Ini juga akan mewarnai, akan memberikan beberapa informasi, beberapa data terkait kiprah Wali Songo, terkait silsilah Jumatil Kubro dari bawah hingga atas, sehingga hari ini persoalan masa Wali Songo dan juga nasib kita insya Allah. Saking semangatnya nanti akan dibahas oleh Bunda
Syarifah Maharani.